But let's go back to pas lagi jam-jaman spektakuler gitu. How was that like? Pengalamannya sendiri? Stres. Stres. What happened? Banget. Dari aku audisi, orang tuh udah taruh high expectation ke aku. Mereka udah kayak, oh Anggi bisa gini nih, Anggi bisa gini. Tapi ternyata di spekta gak bisa. Jadi di spekta 3 waktu itu aku mulai ngerasa, ini gak pantas nih, mending keluar deh. Iya, jadi ketika aku keluar menjadi juara 3, sama sekali tidak ada penyesalan dalam diri aku. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hari ini adalah hari kedua, part kedua obrolan gue sama Anggi Marito. Nah, setiap minggunya tetangga gue di sini selalu share cerita hidup mereka yang bisa menginspirasi atau mungkin bisa menjadi sebuah solusi buat kalian, para tetangga-tetangga kita. Mungkin lagi ada masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen terus ngedapetin konten seperti ini, please klik tombol subscribe. Ya, itu tombol merah yang ada di situ. Biar gak ketinggalan cerita luar biasa lainnya. Kita balik lagi ke Anggi ya. Gi, ada satu cerita gitu ya di Alkitab ini tentang, ini salah satu, ini cerita menurut gue lebih gory, lebih ngeri daripada Game of Thrones. In the book of Judges tuh bahasa Indonesia mungkin hakim-hakim kali ya. Hakim-hakim bener ya, ada ya. Bener. Nah itu yang di chapter paling terakhirnya. Jadi kalau misalnya lu mau baca, please banget 21 tahun ke atas yang baru baca. Karena di buku Hakim-Hakim itu di 2 chapter terakhir itu sadis banget. Ada ya udahlah pokoknya sadis banget. Tapi intinya saking sadisnya, jadi si si tribe suku-suku Israel itu mereka kayak civil war, mereka berantem dalam sukunya sendiri gitu ya. Jadi 11 suku Israel nyerang satu suku Israel, yaitu suku Benjamin. Nah, mereka sendiri juga doa. Pas mereka doa, Tuhan bilang, oke, serang, gue lancarin. Tapi mereka kalah. Abis itu besoknya mereka doa lagi, Tuhan, ini kita harus nyerang gak? Dan Tuhan bilang, yes, serang. Abis itu besoknya mereka kalah lagi. Dan abis itu mereka doa lagi. Tuhan, kita harus nyerang lagi kan ya, gila. Kita yang mati itu udah puluhan ribu orang by the way. Yes. Jadi kayak, dan Tuhan bilang, yes, serang sekali lagi. Dan kali ini gue akan kasih lu kemenangan. Dan di situ mereka menang di hari ketiga. Nah, pertanyaan gue, apa sih yang membuat kita itu kadang-kadang udah nurut sama Tuhan. Tuhan udah bilang silahkan. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Which is harusnya jadi juara 1. Ya kan? Kalau misalnya Tuhan udah bilang, yes saya akan lancarkan, go. Ini adalah momennya Anggi untuk bisa nembus dunia musik dan lain-lain. Kenapa gak jadi juara 1 Tuhan? Kenapa jadinya juara 3 gitu misalnya? Sebenarnya aku sering banget sih ngalamin itu Kak. Okay. Jadi kayak bahkan sebelum Idol juga aku udah ikut kompetisi lain gitu kan ya. Dan saat itu memang Tuhan bilang jalan juga, iya jalan, iya masuk, maju gitu. Tapi kayak waktu di The Voice aku cuma sampai semifinal waktu itu. Menurut aku karena mungkin Tuhan pengen kita lebih usaha kali ya. Lebih usaha, dan Tuhan tuh kayak pengen ngasih pelajaran ke kita bahwa gak semudah itu untuk mendapatkan hal itu gitu. Kamu harus usaha juga, jangan cuma berdoa doang, tapi harus dibarengi sama usaha gitu. Dan mungkin kenapa Tuhan gak kasih ya karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah lagi di depannya, mungkin kita gak tahu gitu. Aku sih kalau misalnya dikasih gagal sama Tuhan, aku gak mau marah sih. Karena papa mama juga udah tanamin di keluarga kita bahwa kalaupun gagal, kalaupun Tuhan gak kasih, berarti Tuhan punya sesuatu yang lebih besar lagi di depan. Amin. Gitu. Jadi mungkin bukan cara, jadi kita mikirnya nih, oh kalau misalnya jadi juara 1 itu adalah cara yang terbaik. Padahal menurut Tuhan, bukan. No. Cara terbaik menurut lo ya mungkin segitu aja, tapi cara terbaik menurut gue, wow ini bisa jauh lebih besar lagi gitu ya. Betul. Ya. Kadang memang kalau manusia ya kayak pengennya juara 1 sebenarnya, cuman
Karena kita mikirnya kayak juara 1 itu udah kayak udah gila banget gitu. Tapi Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih gila dari itu. Gitu. So how did you feel ketika pas ternyata gak masuk final? Gak masuk jadi grand finalist, sorry. Tetap bersyukur sih Kak. Oke. Karena pada saat itu aku sebenarnya minta sama Tuhan yang penting masuk spekta aja. Cuman situ aja, spekta. Gitu, iya. Saat itu 12 orang? 14 spekta 14. kemarin. Iya. Oke. Tuhan yang penting nyampe spekta aja udah Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih lagi gitu. Sampai akhirnya 3 besar. Iya, jadi ketika aku keluar menjadi juara 3 sama sekali tidak ada penyesalan dalam diri aku. Karena sebenarnya yang aku minta itu sampai spekta, tapi Tuhan kasih yang lebih gitu. Jadi aku bersyukur sih Kak. Ya. And I think itu ya, kalau dari gue sempet ngerasain juga, gue udah nurut sama Tuhan, tapi hasil akhirnya gagal gitu. Hasil akhirnya gagal dan gue malah ngerasa kayak dipermalukan gitu. Tapi akhirnya di situ ketika gue lagi nangis dan gue komplain sama Tuhan gitu kayak, Tuhan ini kenapa nih? Gue lagi doa gitu kan kayak, ini kenapa Tuhan gini segala. Gue ngerasain banget mungkin ini di kepikiran gue atau di hati gue ada bisikan gitu, ya Neil, gue bukan ngebangun projectnya, tapi gue ngebangun karakter lo. Betul. Jadi justru melalui kegagalan ini karakter gue bakal ke-build lebih kuat lagi gitu untuk menghadapi project yang kedepannya. Dan gue rasa ya untuk lu sendiri mungkin di Indonesian Idol juara 3, tapi kita gak pernah tahu rencana Tuhan untuk Anggi tuh apalagi ya, betul. Yang bisa lebih besar lagi mungkin yang kita gak pernah ngira lebih besar dari Indonesian Idol gitu misalnya. Benar. Ya, but let's go back to pas lagi jam-jaman spektakuler gitu. How was that like? Pengalamannya sendiri? Stres. Stres. What happened? Banget. What happened? Banget. Karena di situ adalah masa-masa dimana sudah banyak orang yang mulai tahu ya. Netizen mulai tahu lah, oh ada idol, Anggi idol gini-gini gitu-gitu. Dan pada saat itu aku ingat banget, dari aku audisi orang tuh udah taruh high expectation ke aku. Wow. Mereka udah kayak, oh Anggi bisa gini nih, Anggi bisa gini. Tapi ternyata di spekta gak bisa gitu. Dan orang-orang pada komplain. Termasuk Bunda Maya waktu itu. Kayak, kamu tuh harusnya bisa lebih dari ini. Kita tuh dari awal gitu lah ya kan. Ya standar deh. Jadi di spekta 3 waktu itu aku mulai ngerasa ini gak pantas nih, mending keluar deh gitu. Jadi setiap minggu mulai dari spekta 3 penampilan aku tuh menurun sampai seturun-turunnya. Oh wow. Dan disitulah mulai hujatan masuk. Aku anak daerah yang baru pindah ke Jakarta langsung masuk Indonesian Idol, kena hujatan kayak gitu, apa gak stres? Karena ya gak pernah mendapatkan komentar buruk yang sebanyak itu gitu. Apalagi dari orang-orang yang gak kenal sama kita kan. Disitulah saat-saat dimana mulai mau nyerah waktu itu. Udah nyerah actually. I feel like lo udah nyerah gitu. Karena makanya spektanya udah gak peduli lagi gitu. Iya bener. Mau keluar deh gitu. Bener. Udah kayak ya kalau boleh keluar sih Tuhan gitu. Right. Tapi waktu itu di spekta 8 aku benar-benar udah gak kuat banget. Pulang dari aku nampil. Aku langsung telepon mama sama papa waktu itu. Mah, pah udah Anggi gak kuat. Gak usah vote lagi deh. Aku mau kuliah aja kayak anak biasa. Aku bilang kayak gitu. Aku pokoknya mau pulang. Dan mama di situ langsung nangis banget. Mama sayang banget sama kamu nak, katanya kayak gitu. Mama pengen kamu sukses. Bertahan ya dikit lagi. Dan aku bilang, mah udah aku bener-bener udah gak kuat. Aku mau pulang. Aku mau sama mama sama papa gitu. Aku mau hidup kayak biasa, aku gak mau jadi artis, aku gak mau jadi penyanyi waktu itu. Dan papa tanpa babi bu langsung doa waktu itu papa. Wow. Minta Tuhan kasih kekuatan sama anakku. Karena waktu itu benar-benar sendiri Kak, jadi rasanya tuh kayak apa ya, gak ada yang support. Gak ada yang support, terus gak ada yang bisa mengerti aku. Dan rasa hatinya tuh kayak kosong aja gitu. Dan pada saat itu papa langsung berdoa. Dan aku langsung diingetin lagi sama Tuhan. Dan di situ aku dapat sesuatu. Kenapa kamu ngerasa kosong? Kenapa kamu rasanya sendiri? Kenapa kamu rasanya pengen menyerah? Itu karena kamu lupa sama Tuhan.
Karena memang waktu spekta itu karena mungkin saking stresnya dan saking padatnya kegiatan, aku lupa sama Tuhan. Padahal dalam hati kita ini ada satu ruang kosong, di mana kita gak bisa isi dengan apapun kecuali sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa isi itu sehingga kita bisa merasa sukacita terus. Sehingga kita akan merasa penuh. Yep. Dan aku melupakan hal itu. Aku lupa sama Tuhan. Ketika aku udah masuk spekta sini-sini segala macem. Yep. Aku malah fokus dengan kesetresanku gitu Kak. Yep. Aku gak nginget Tuhan sama sekali. Dan ya puji Tuhan aku waktu itu teleponan sama papa. Jadi papa bisa ingetin aku. Kamu punya Tuhan loh. Kenapa kamu gak berdoa sih? Dan aku di situ mulai merasa bersalah gitu ya Kak. Jadi kayak Tuhan maafin aku udah ngelupain Tuhan. Padahal Tuhan yang kasih semua ini tapi aku lupa sama Tuhan. Yeah. Dan pada saat itu aku mulai berdoa. Aku minta sama Tuhan, Tuhan tolong mampukan aku. Aku mau minggu depan aku buktiin kalau aku bisa dan aku pantas. Akhirnya masuk ke spekta yang minggu depan. Langsung dapat 2 standing ovation. Oke. Wow. Dan akhirnya di situ aku, Tuhan thank you banget. Dan kadang tuh aku ngerasa kayak kita udah ngelupain Tuhan nih. Tapi Tuhan kenapa sih masih mau nolong kita, masih mau deket sama kita terus padahal kita udah ninggalin Tuhan loh. Dan aku di situ merasa bersalah langsung kayak Tuhan maafin aku udah ngelupain Tuhan, aku udah fokus dengan aku yang sekarang ini gak pernah cerita sama Tuhan lagi, gak pernah berlutut lagi, berdoa lagi, gak pernah maafin aku Tuhan. Dan saat itu juga spekta demi spekta naik lagi penampilannya naik lagi dari 2 standing ovation jadi 5 setiap minggu. Waktu itu. Wow. Itu karena connect lagi ke Tuhan. Karena connect lagi. Karena setelah aku di komen banyak hate comment, aku lepas dari Tuhan. Gak ada ikatan lagi, gak ada. Enggak, karena udah lepas. Normal banget sih, sorry ya, tapi maksudnya sebagai manusia ketika kita lagi diserang dengan hate comment, kita jadi malah pengen lebih ngebuktiin. Ego ya. Of course, iya kan? Kita malah jadi pengen ngebuktiin bahwa si hate comment ini sebenarnya salah semua nih. Kayak gitu, lu latihan lebih gila lagi misalnya, lu lebih pengen nunjukin lagi. Tapi itu kita menggunakan kekuatan kita sendiri semua tuh ketika kita lagi coba ngebuktiin. Betul. Dan aku salahnya waktu itu aku gak lakuin itu Kak. Malah aku terpuruk dan fokus dengan hate comment itu. Bukannya kayak gue harus lebih gila lagi. Gak kayak gitu. Jadi kayak langsung. Tapi gimana Gia? Sorry ya. Hate commentnya masih ada? Masih. Walaupun cuma 2 standing ovation misalnya. Belum 5 gitu ya saat itu ya. Minggu itu. Itu mungkin spekta 9 berarti ya. Spekta 9. Cuman 2 standing ovation. Atau udah 2 standing ovation. Tapi hate commentnya menurut gue masih belum pergi sih. Belum. Pasti masih ada. Ada masih. Situasi lu sebenarnya belum berubah-ubah banyak. Hate comment masih ada. Tapi apa yang membuat lu bisa kuat sampai akhirnya lu udah gak peduli lagi dan masuk ke 5 standing ovation terus tiap minggunya? Ya karena Tuhan Kak. Oke. Aku gak tahu ya cara Tuhan gimana. Aku tuh tipikal orang yang selalu bacain komen. Oke. Ketika dapat handphone, hal pertama yang aku lakukan adalah buka YouTube, baca komen. Disitulah mulai kelihatan orang-orang yang gak suka segala macem. Tapi pada saat aku udah dapat 2 standing ovation itu, aku gak tahu kenapa Tuhan bisa mengalihkan kebiasaanku itu menjadi yang lain gitu. Sama sekali aku gak ada baca komen setelah itu. Oh really? Gak ada keinginan aja gitu. Right. Tuhan bikin kayak, udah Anggi mending lu lihat ini aja gitu. Ya. Wow. Cara Tuhan sih Kak. Ya. Karena kadang-kadang ketika kita baca komen, sebenarnya kita nyari apa sih? Kita nyari pujian dari orang kan? Iya, betul. Sorry ya, tapi maksudnya gue sendiri juga sering. Gitu. Wah Daniel ganteng banget di sini. Langsung kayak pride-nya yes, gitu. Kan ganteng. Tapi abis itu ada satu komen yang kayak yang hate comment gitu, langsung jatuh. Jatuh. Tapi menurut gue itu tuh emang ada satu statement. Kalau kita hidup karena pujian orang, kita akan mati
karena kritikan orang. Ya. And lu ngerasain banget dan pada akhirnya padahal nih orang dia gak tahu komentar dari mana, dia hidupnya dia seperti apa, kita gak perlu, kita gak pernah tahu background dia seperti apa, tapi tiba-tiba dia punya kontrol akan hidup kita gitu ya. Iya, kayak mereka yang paling kenal, paling tahu gitu. Iya. Betul. Seperti itulah Kak warganet. Ya. Iya, dan sedih juga, maksudnya kayak gue kan akhir-akhir ini lagi banyak banget ya dapet hate comments gitu. Dan pada akhirnya ketika gue lagi pengen balas dendam gitu. Itu Tuhan suruh gue maafin dan suruh doain, suruh berkatin, lebih gila lagi gitu. Susah ya? Aduh gila, gue nggak ikhlas gue gitu. What did you do ketika lu mendapatkan si hate comment kemarin itu? Have you forgiven them, si warganet yang mulia ini? Sebenarnya jauh dalam hati tidak ya. Oh iya. Karena kayak lu siapa? Tahu hidup gue juga enggak. Ya. Lu tahu gue ngapa-ngapain juga enggak gitu. Sebenarnya enggak dalam hati Kak. Wow. Cuman dipaksa Tuhan harus mengampuni. Wow. Meskipun dia nyakitin kita. Harus mengampuni dan harus jadi berkat buat mereka. Jadi sekarang juga yang masuk dalam pokok doa aku adalah mereka-mereka itu. Jadi pokok doa? Jadi pokok doa. Artinya apa tuh? Jadi setiap hari aku akan doain mereka. Jadi misalnya kayak aku setiap hari berdoa untuk kesehatanku, kesehatan papa mama, itu pokok doa itu kan. Pokok doa. Terus habis itu aku berdoa buat mereka. Buat haters buat di haters. Doanya apa? Tuhan berkati hidup mereka, jadikan mereka alatmu untuk kemuliaan namamu, kayak gitu. Sebenarnya nggak rela ngomongnya, nggak kayak dalam hati tuh kayak, aduh gitu. Tapi gimana? Toh Tuhan udah mengampuni kita, Tuhan udah berkati kita, masa kita nggak bisa mengampuni mereka gitu? Ya. Gak ikhlas kan? Ya, gak ikhlas. Gak ikhlas. Kehidupan after idol tuh nggak mudah, ternyata lebih berat ternyata. Lebih banyak hujatan-hujatan, lebih banyak tuntutan-tuntutan. Oh my goodness. Dan pada saat itu ada satu kejadian di mana semua orang nyalahin aku. Semua orang menghujat aku. Aku yang awalnya tidak memiliki masalah mental apapun, jadi hancur sehancur-hancurnya. Aku sampai pergi ke psikiater waktu itu. Oh man. Kurang lebih 3 kali aku mau mengakhiri hidup aku. Gara-gara itu.